A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam Allah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita berkait tentang jaga stamina, bro. Ya, tadi sempat dibahaskan beberapa bahasan tentang bagaimana menjaga stamina iman kita. Karena hari-hari ke depan ini bukan makin ringan tapi makin berat. Ya, pelajaran-pelajaran dalam bentuk pendidikan mental di masa lalu ini dengan harapan kita menjadi orang yang makin kuat lah menghadapi kenyataan. Karena hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Mudah-mudahan kita punya jam terbang nih. Ya, karena gini, sering kan dengar salah satu ayat yang di pojokan Al-Baqarah itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang sering diuji oleh Allah dengan ujian, dan ketika dia tahu bahwa ujian Allah itu bukan lambang kebencian Tuhan kepada makhluk yang bernama manusia, namun pendewasaan diri untuk orang tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya di ayat itu mengatakan, wa may yattaqillah, orang yang selalu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, selalu pula Allah berikan solusi. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ada rezeki dari tempat yang dia nggak duga. Hanya Allah yang maha tahu rezeki tersebut. Nah, baru kenikmatan orang tersebut merasakan solusi dan rezeki dari tempat yang tadi duga-duga ini membuat dia bertawakal pada Allah. Artinya dia nggak bisa pilih takdir, nggak bisa pilih ujian. Cuma dia berhusnuzon kalau Allah tuh uji dia karena dia mampu gitu loh. Ya, makanya ulama sering bilang orang yang yakin itu sudah setengah dari keberhasilan, walaupun tetap dikembalikan ke Allah. Iya. Nah, akan dikaitkan bahasan kita ini tentang tambahan stamina tersebut setelah yang ketiga kita bahas tadi tentang mentadaburi kisah para nabi dan rasul atau mungkin orang-orang soleh yang pernah ada. Karena utilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hidup ini cuma perputaran lah. Ada kemiripan dengan yang pernah ada gitu loh. Apalagi ada istilah kaca nggak kebuang lanjaran kan. Kadang ujian kita ini dengan ujian orang tua kita hampir kurang lebih lah. Cuma beda waktu ya, dan keadaan saja. Yang keempat, salah satu cara lain kita untuk menjaga stamina iman kita, setelah kita punya alasan karena tahu dan menyukai ibadah, itu ada yang namanya doa. Doa ini harus. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi itu, man lam yas'alillah yaqdab alaih. Orang yang enggak pernah berdoa sama Allah, Allah marah. Man lam yas'alillah yaqdab alaih. Orang yang enggak pernah berdoa minta sama Allah, Allah marah. Allah marah. Makanya harus meminta, iya.
Karena orang kalau nggak minta itu kayak menghilangkan nama Allah As-Somad, tempat bergantungnya manusia, seluruh makhluk. Sama seperti Allah menjawab cibiran iblis kepada Adam yang dikatakan sempurna, tapi nggak sempurna karena melanggar larangan, mendekati buah khuldi atau mengkonsumsinya, gitu kan? Kata iblis, inikah bukti sebuah kesempurnaan yang kau janjikan? Kata Allah, wahai iblis, andai Adam tidak berbuat salah, hilanglah namaku Al-Ghafur. Dan dengan Adam berbuat salah, turunlah syariat istighfar. Maksudnya, ini menandakan kullu bani Adam khata. Disarahkan oleh riwayat diskusi yang mengatakan, idlam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kata Allah dalam diskusi yang lain, andai kalian tidak ada yang berbuat dosa, idlam tudnimu, andai kalian nggak berbuat dzambun dosa, la dhahaballahu bikum, Allah pasti musnahkan kalian semua. Maksudnya apa, Ustaz? Iya, manusia pasti bikin dosa. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Wa kullu bani Adam khata. Cuma Allah suka aja orang yang berdosa bertobat. Apalagi tobatan nasuha buat orang yang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Taubat itu adalah orang yang berbuat dosa karena kebodohan dan dia mohon ampun sama Allah, yatubuna min qarib, dari dekat dia minta ampun sama Allah, gitulah. Ya, ini menandakan bahwa manusia pasti berbuat dosa lah, nggak ada yang nggak berbuat dosa. Cuma jangan menikmati dosa, karena dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayatulihi alinas. Yang namanya dosa itu kamu tuh nggak nyaman di dada kamu, pasti itu dosa. Wa karihta ayatulihi alinas, dan benci orang lain tahu, sehingga itu mensupport diri kamu untuk minta ampun sama Allah, bahkan menangisi dosa. Wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Ya, stamina iman kita butuh doa. Ya, kita sudah tobat. Antum jamaah lihat Al-Imran ayat 8. Di situ doa mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa dibaca sama orang yang sudah tobat. Karena artinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau condongkan kembali hatiku ini kepada dosa setelah kau berikan hidayah. Kita memahami kalau sudah dapat hidayah, udah gak perlu doa lagi. Halo, akhirnya dapat hidayah juga ada, ya Allah, gitu ya. Tapi ada doa mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, pakai bahasa Rabbana, Robba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Duhai Tuhan kami yang menciptakan kami dengan proses. Kami dilahirkan di keluarga yang gak ngerti agama, di lingkungan yang jauh dari agama, semua jauh dari agama. Sekarang kau datangkan kami hidayah. Kami kumpul di Masjid Ibadur Rahman bersama Kali Project untuk belajar bareng. Bahagia kami, ya Allah. Jangan menganggap bahwa kita nggak berbuat dosa lagi. Mintalah kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan lagi kau condongkan hati ini kepada kemaksiatan setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan tolong ya Allah karuniakanlah kepada kami ini rahmat-Mu. Ya, karena kita butuh rahmat Allah. Salat jadi gampang, sedekah gampang, silaturahmi gampang, itu rahmat Allah. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk itu. Bahkan ulama sepakat mengatakan kita masuk surga pun karena rahmat Allah. Ya, kalau Allah nggak kasih rahmat, orang selangkah lagi masuk surga bisa masuk neraka. Kalau Allah nggak kasih rahmat, selangkah lagi dia masuk neraka. Allah berikan rahmat, dia dapat hidayah. Mungkin nggak mungkin. Makanya kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Ya, gini kayak kita ngelihat di Los Angeles itu ya, terjadi kebakaran. Kita kalau orang bijak ngeliat kayak gitu, ya Allah mudah-mudahan jadi hidayah buat mereka ya.
bahwa Allah tuh ada dimanapun mereka ada. Ketika mereka menghilangkan Tuhan, Allah pengen mereka tahu Tuhan itu ada, gitu loh. Jangan terus ngeliat gitu, ampun, bukan gitu. Jadi orang yang bijak lah ya, karena kita nggak tahu hidayah itu kan urusan Allah gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita rasis banget ya. Kalau udah orang kafir pengennya diazab misalkan, udah Yahudi nggak boleh masuk Islam, salah. Ya, mereka itu pernah dilahirkan dan seluruh suku bangsa ya di dunia ini lahir dalam kondisi Islam. Makanya Nabi aja menikahi Maryam Kipti Yahudi dengan harapan apa? Ya masuk Islam gitu loh. Orang Islam kan bijak sekali. Agamanya ini rahmatan lil alamin, enggak rasis banget, enggak sukuisme gitu loh. Agamanya ini rahmatan lil alamin. Pokoknya kita orang Islam, dimanapun bumi kita pijak, langit kita junjung tinggi. Kita ini orang Islam, di mana pun kita tinggal, berikan kebaikan. Agama ini mewarnai bukan merubah, agama ini mewarnai. Ya, agama ini mewarnai. Ya, yuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Nah, ini yang mesti kita pahami dengan betul lah ya. Doa yang keempat. Yang kelima, ya untuk menjaga stamina iman kita disuruh selalu berzikir mengingat Allah. Bahkan ada satu contoh. Ini contohnya selalu yang berat-berat kalau di Quran supaya kita tahu masalah kita tuh ringan, nggak seberat contoh tersebut. Surat Al-Anfal ayat 45. Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, asal iman kata Allah gini, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Allah jadikan contoh gini, orang beriman yang diperintahkan perang di zaman Nabi. Kata Allah, orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kamu bertemu dengan musuh. Ya, ini susah kita bayanginnya nih, kecuali kita pernah di posisi seperti ini. Ikut perang atau mungkin kita pernah fight dengan musuh kita. Kalau sudah begitu udah nggak bisa mundur. Ya, kenapa musuh depan kita? Mundur pecundang nih. Ya, nggak ada kebaikannya sudah. Oke lah ya. Allah mengatakan, kalau kamu bertemu dengan musuh, di mana maju kena mundur kena, sudah nggak ada kata mundur, maju. Fasbutu, Allah perintahkan berteguh hatilah kamu. Ya, oke lah kita praktekkan dalam dunia bisnis misalkan gitu ya. Kalau sudah mulai, jangan mundur, jalan terus bro. Nggak usah khawatir. Ini resiko, halas. Antum kalau mau mikir sebelum bergerak, udah bergerak jalan terus. Qul rabbiyallah summa istaqim, katakan Tuhanku Allah istiqamah. Makanya penting berilmu sebelum beramal dan berkata ya. Jangan ketika action nanti kita baru mikir. Ya berilmulah sebelum ada action gitu loh. Fasbutu, coba mantepin hati kamu kata Allah. Wadhkurullah. Kalau sudah mantap ingat Allah. Kayak orang menikah, udah mengambil keputusan untuk menikah. Ya ini mungkin nikah mah lebih dari perang, emang gitu ya. Kalau perang kita masih kurang lebih lah. Kalau nikah mau gimana gitu loh. Karena kan misakon golizo ikatannya sama Allah. Ini ke depan kayak gimana? Udah bismillah jalan terus. Rezeki nggak ketuker. Yang penting tugasnya jelas. Yang laki berangkat pagi pulang sore, jangan betah di rumah. Yang perempuan perintahin betah di rumah gitu loh. Masing-masing punya job. Man amila solihan min dzakarin au unsa, yang penting keduanya mukmin. Falanu yanu hayatan thayyibah, kami janjikan kehidupan yang baik. Udah nggak usah khawatir, Allah perintahkan begitu. Suruh mantap, iya. Caranya bagaimana? Zikir sama Allah. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Ya Allah Ustaz, capek banget, lelah, harus megang sendiri semua. Tadi ada ibu tanya di Jakarta pagi tadi. Kebayang Tat, mau Ramadan Ustaz, kami ini ibu-ibu pengen juga zikir, baca Quran, pengen ibadah, tapi kan mesti masak buat sahur, buat buka, mana suami bawelnya ya Allah Ustaz, kita nggak bisa ibadah. Ibu itu ibadah. Yang dia paham tuh ibadah cuma ngebet Quran doang gitu loh, sama sholat. Kan banyak ibadah banyak. Makanya berilmulah sebelum beribadah. Ya Allah Ustaz, kami nggak kebagian Lailatul Qadar deh Ustaz.
Karena laki-laki itikaf, kita perempuan kan nggak itikaf. Duh, kayaknya agama kok nggak adil banget. Ya Allah Bu, itikaf sunnah. Menjaga rumah tangga, merawat anak, suami memfasilitasi wajib. Ibu kerjain yang wajib, pahala sunnah dapat, pahala wajib dapat. Ini yang kadang-kadang kita nggak berilmu berat. Akhirnya nggak merasakan kenikmatan karena ilmu nggak dikedepankan. Yang keenam, ya, untuk menjaga stamina iman kita diperintahkan berdakwah. Dan dakwah itu nggak harus keluar. Karena agama yang kita pelajari ini peruntukannya lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum. Kamu dakwahin diri kamu, keluarga kamu, baru yang lain. Ya, nggak usah disibukin sama yang lain. Agama ini nggak untuk orang lain, untuk kamu. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalau yang lain itu simah, bekas ibadah. Asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Agama begitu. Ya, orang lebih kepada biasan. Toh ini infonya 14 abad yang lalu. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan. Kenapa? Kamu akan bertemu dengan makhluk yang bernama manusia, dan rata-rata mereka lebih suka melihat ketimbang mendengar. Ayolah, pertontonkan bekas supaya dilihat. Ya, bukan berarti nggak ada yang suka mendengar, ada. Cuma kebanyakan orang suka ngelihat ketimbang mendengar. Yang dibutuhkan bukti, bukan cuma katanya-katanya. Ya, ayo buktikan. Ya, ada perintah kita untuk berdakwah. Ini menstabilkan iman. Surat Yusuf ayat 108, dalilnya. Dulu Nabi aja diperintahkan untuk mendakwahkan manusia, sama dengan dalil ini. Ya, di mana Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "hadhihi sabili." Katakan ya Muhammad, "hadhihi sabili." Bukan subuli. Siroti bukan suruti. Tariqi bukan turuqi. Tapi hadhihi sabili tunggal, mufrad. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Artinya kebenaran gak berbilang. Inna dina indallahil Islam. Agama ini maksud Islam tanpa embel-embel. Hadhihi sabili. Ini jalanku yang lurus. Ad'u ilallah ala basyiratin. Ad'u ilallah, aku ajak kamu berdakwah, aku dakwahi kamu ke jalan Allah ala basirah. Basirah itu dalil hujjah. Ya, basirah itu burhan. Lebih kepada info yang sahih. Ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini sahabat melakukan. Aku ajak kalian ke jalan Allah ala basirah. Dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan dongeng. Karena hari gini banyak orang dakwain agama dengan dongeng. Ya, sampai dia bilang, "Oh, kalau kamu nggak nurut sama saya bisa ngejar malaikat." Ngejar malaikat. Malaikat maut bisa saya omelin. Ini kan dongeng ya. Agama bukan dongeng. Agama itu qala Allah wa qala Rasul. Udah sampein aja. Yang namanya saya ngomong begini karena Allah perintahkan, Nabi contohkan. Ya, tugas saya cuma ingzar, menyampaikan, memberikan peringatan. Bicara nanti Anda terima atau enggak, urusan Anda. Karena saya juga diingetin, jangan kata saya yang banyak salah. Nabi aja dibilang sama Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ma yasha. Muhammad, ya, kamu nggak bisa ngasih hidayah urusan Allah, sampein aja. Nah, kita nih orang tua, kita nih guru, kita nih teman, kita nih sahabat, ya udah omongin aja. Karena kalau orang berbuat salah kita nggak ingetin, kita setan bisu, kata Nabi. Bicara dia mau paham nggak urusan dia, yang penting bijaklah ketika menyampaikan. Karena dakwah ini lillah, tolong sampaikan dengan ikhlas. Jangan mau dakwah ngomong wani piro, jangan gitu ya. Halah, sampaikan sudah.
Ya, karena apa? Karena memang ada perintah untuk mengingatkan keburukan di hadapan mata kita. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adaful iman. Itu selama-lamanya iman. Ajak manusia begitu. Hadhihi sabili adu ila Allah ala basyirah. Aku wa manittaba'ani, orang yang mengikuti. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah, tak ada kesyirikan dalam hal ini. Ima syirik besar maupun kecil. Di mana aku mengajak kamu kepada jalan Allah, nggak pengen dilihat orang. Aku berdakwah nggak nyari follower, nggak nyari centang biru, enggak. Ya, khalas. Ya, sampaikan agama seperti yang memang diperintahkan sudah. Makin ikhlas, makin gampang orang nerima. Karena memang hidayah urusan Allah. Tapi kalau makin nggak ikhlas, makin sulit. Makin sulit. Atau mungkin jadi istidraj. Karena nanti ada orang yang berdakwah dengan maksiat. Pengikutnya banyak. Istidraj. Ya, malah hari gini kita bisa ngelihat orang yang dakwanya real ikhlas. Ya, para masyayikh dari Mekah, Madinah ya. Itu nyaris yang nonton ceramah mereka nggak sebanyak yang nonton orang stand up komedi gitu loh. Atau yang lucu-lucu nggak ada manfaatnya gitu. Ya, karena ya pada akhirnya memang begitulah kenyataan, nggak gampang orang menerima kebaikan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian di surat Al-Kahfi, yang ketujuh dulu, ketujuh. Tadi kan sudah ke-6 ya. Kita disuruh menstabilkan iman kita ini, stamina iman kita dengan berdakwah. Diri dan keluarga dulu lah. Udahlah, kita jangan disibukkan sama luar lah. Karena kita butuh dua anak yang soleh, anak-anak kita kan. Dan jariah yang paling gampang kita kembangkan itu melalui anak. Ya, makanya kita nih orang tua bertemanlah dengan anak. Ya, jangan sampai kita nggak berteman sama anak kita. Ya, kita sama teman bisa akrab, orang baru kenal. Sama anak kita malah nggak akrab. Kenapa? Coba introspeksi diri. Apa yang membuat kita malah sama keluarga nggak dekat, sama orang lain dekat gitu ya. Taib. Kemudian yang ketujuh, yakni ini penting nih, stabilisasi iman yang ketujuh ini, kita butuh teman yang baik. Teman yang baik. Kalau Imam Syafi'i menerjemahkan teman yang baik ini guru. Lebih dalam lagi ya ibu, ya orang tua. Karena di Quran di Al-Isra itu dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan kedua orang tuamu sahib ma'ruf yang terang-terangan, transparan. Ya, kita selalu berteman sama orang tua. Ya, secara umum Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama teman. Teman menurut Imam Syafi'i dalam 6 syarat orang menuntut ilmu itu di yang kelima, sohbatul ustad, berteman dengan guru. Saya pernah sampaikan 6 syarat menuntut ilmu. 6 syarat itu yang pertama, kata Imam Syafi'i, zaka, yang cerdas. Orang kalau mau belajar yang cerdas. Cerdas bukan pinter. Ya, cerdas itu memang apa ya, mengerti apa yang dilakukan. Saya datang buat kajian pagi ini hingga sore nanti buat apa? Karena innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat, gitu ya. Nah, kalau niatnya memang nuntut ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah bakal gampangkan jalan ke surga. Ya, kalau memang niatnya betul nuntut ilmu. Tapi kalau niatnya bukan nuntut ilmu, ya orang akan dapat seperti apa yang dia niatkan. Gitu ya, Masya Allah. Imam Syafi'i bilang zaka yang cerdas. Khirsun, punya kemauan yang kuat untuk menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Karena hukum asal manusia punya akal. Ketika dia fungsikan akalnya, dia pengen yang akan datang lebih baik ketimbang hari kemarin. Kenapa? Karena Islam juga mengatakan, di mana Nabi pernah bersabda, orang tergantung akhir bukan awal. Untungnya kita ini nggak dilihat dulunya kita, dilihat akan datangnya kita. Disitulah nikmatnya agama ini. Dengan ilmu kita tahu yang buruk ditinggalkan, yang bagus diperbanyak. Dan gak usah khawatir,
Mungkin masa kita nggak sama, panjang pendek berbuat baik. Cuma kan ending yang penting. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Ya, ayo dong belajar supaya akhirnya baik gitu. Ya, al-mar'u ala dini khalili. Cari teman yang baik. Kata Imam Syafi'i yang ketiga, ijtihadun, kesungguhan. Untuk melakukan setiap ritual yang diperintahkan. Kenapa? Karena tanpa kesungguhan Allah nggak menjanjikan hidayah. Kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah. Berarti hidayah datang dengan kesungguhan. Ini yang kita pelajari nih. Karena nggak bisa kita sungguh-sungguh menjaga stamina iman kita tanpa kebaikan ibadah yang kita bahas tadi yang 5 di awal itulah. Ayo dong juhdu. Baru yang keempat kata Imam Syafi'i, nggak mungkin ilmu kamu dapat tanpa bulgoh, permodalan. Jangan urusan dunia nggak hitung-hitungan, belanja nggak hitung-hitungan, ya banyak hal yang nggak hitung-hitungan. Tapi kalau ngomong agama hitung-hitungan, hari ini kan begitu kenyataannya. Komentator netizen ini kalau udah yang namanya kajian bayar, innalillah. Kajian bayar, gitu lah. Lu nonton konser bayar nggak ada yang bawel gitu lah. Sementara orang kajian ini kan nyewa tempat mungkin ya. Kalau di Ana sih nggak bayar, ada donatur. Betul, subhanallah. Kadang-kadang nafsu ini gitu loh. Yang kiraan yang gratis nggak ada yang nongol. Ya hari gini gitu loh, Ustaz bikin mahatat pesantren yang berkualitas buat anak-anak kami, tapi yang murah gitu kan. Ya tetap ada kosnya. Ustaz punya usaha untuk nyari donatur buat mengurangi pengeluaran nanti ya ketika orang membutuhkan sesuatu. Tapi tetap kata Imam Syafi'i bulghah. Sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi wafat banyak yang beli kuda-kuda yang terbaik, kuda-kuda khailil musawwamah. Kenapa? Untuk mengejar sahabat yang bawa 2-3 hadis hijrah ke negeri orang. Jadi ketika Nabi wafat, sahabat mencar. Ya, diutus sama Abu Bakar kemari, sama Umar kemari, ada yang mengejar pakai kuda yang terbaik. Kenapa? Karena nggak bisa pakai kuda yang ecek-ecek buat ngejar orang. Subhanallah. Lihatlah Ibnu Hajar al-Asqalani. Antum melihat sejarah beliau. Pencipta kitab Bulughul Maram, sarahnya itu Subulus Salam itu ya, orang Syafi'iyah. Beliau pakai kereta kuda yang termahal, yang raja aja ngiring lihatnya. Bingung orang, ini kah kesombongan? Lah, bukan sombong. Sombong itu batrul haq wa ghumtun nas. Kamu tahu hukum nggak dipakai, kok remehkan orang, itu sombong. Kalau kendaraan, sepatu, baju, rumah bukan sombong. Selama kau miliki bukan dengan riba, bukan dengan dosa, males. Gak ada masalah. Wih, rumah baru, sombong. Apa hubungannya? Lawang dia memang gak minjem ke bank juga, gak ngerepotin orang. Tanya, kamu ngapain bikin rumah bagus? Allah saja bikin pemandangan bagus supaya orang bertasbih, betul? Ya kan aku punya uang, aku bangun pengen orang datang kemari bertasbih. Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam dengan Asma, dia bangun rumah dari batu giok. Rumahnya batu giok, kita pakai satu sombong satu komplek, betul? Ini rumahnya giok. Orang kan bingung, rumah batu giok nggak mudeng sudah dah. Ya. Kata Urwah, aku cuma berharap orang yang mau melaksanakan haji bisa numpang ngadem di sini. Salahnya di mana? Karena kita nggak pakai ilmu menjadi hakim buat orang lain. Ya ada orang yang memang bisa kajian di masjid, memang masih bisa duduk di karpet. Kalau yang udah nggak bisa kan duduk 3 kali bismillah, bangun 6 kali bismillah, bismillah, betul. Apaan butuh tempat, butuh lokasi gitu loh ya. Kadang-kadang kita suka begitu tuh, ya. Direpotin sama sistem dan cara, bukan tujuan dari apa yang dia kejar gitu loh ya. Khalas. Surat Al-Kahfi ayat 28 kalau nggak percaya tuh, lihat dah ya. Di Al-Kahfi kita baca kemarin tuh malam Jumat, tadi Jumat. Jangan baca 10 ayat doang, Al-Kahfinya tipis ya. Baca sekalian. Nanti ketemu tuh di ayat 28 di mana Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal ashyi yuriduna wajhah
wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya apa, Tat? Wallahu alam. Kita terjemahin dulu. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Kamu disuruh bersabar bersama dengan orang-orang yang menyeru Robnya, ya, bil ghada wal ashi, pada waktu pagi maupun petang. Kamu sabar sama mereka yang zikir, ingat Allah pagi dan petang. Ya, yuriduna wajha, di mana dia mengingat Allah itu karena memang untuk Allah, nggak untuk yang lain. Ya, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kamu terpukau sama orang yang keinginannya itu untuk dunia doang. Jangan terpukau. Oh, Tat, itu teman aneh nggak sholat cuma tajir, Tat, gitu lah. Makanya sekarang anak lagi bingung, Tat, kenapa di Indonesia rata-rata orang kafir kaya ya, gitu loh. Orang Islam kok miskin-miskin. Akhi ya akhwati fillah, kenapa terpukau dengan kepemilikan banda? Agama ini bukan masalah kaya atau miskin, sukses atau gagal, tapi lebih pada syukur dan sabar. Kalau dunia seharga sayap nyamuk, Allah nggak kasih orang kafir rezeki. Karena dunia ini nggak ada harganya, Allah kasih. Gampang kok rumus tajir, nggak perlu titel sampai S3 sampai profesor, nggak perlu. Ya, bahkan Allah perintahkan untuk paham, nahnu narzukukum wa iyahum. Lihatlah orang-orang yang di satu komplek dengan kerjaan yang sama, perusahaan yang sama, gajinya sama. Tapi kenapa rumah dan bandanya bisa beda? Jangan suuzon, yang satu ini senang sekali berbagi dengan rezeki yang dia dapat bulanan, yang satu enggak. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum, kami kasih rezeki buat mereka melalui kamu. Makin banyak yang kau berikan, makin banyak titipan Tuhan. Rumus tajir itu sedekah, anfik, unfik alik. Disitulah diharamkannya perempuan untuk menikah dengan dua model laki-laki. Yang pertama yang suka mukul, yang kedua yang pelit. Tuh, nggak boleh. Dia suka mukul, tapi gue cinta. Ini turunannya turunan koret, lo bakhil, kutut, medit nih orang, tapi glowing gitu. Ya, lo mau makan jambul kawin bagaimana sih? Nggak ada deh turunan bagus kang pukul sama orang medit, nggak ada udah. Allah janji ya iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, kalaupun dia miskin nikah Allah kasih kaya. Cuma betulin nikahnya nih gitu loh ya. Dibikin hukum sebab akibat. Ya, cari pasangan yang bangga, kalau ngasih itu bangga. Aliyadul ulia khairun min jadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya orang dulu tuh kalau laki ngelamar, perempuan dilamar, bahasanya tuh beda. Ya, laki tuh melamar orang yang memang dia pengen pilih sebagai pasangan hidup. Kira-kira manfaat apa yang saya bisa berikan kepada dia. Begitu pula sebaliknya ketika ta'aruf si perempuan tahu siapa lakinya. Ya Allah, kira-kira saya sanggup gak sama dia ya. Kayak Ummu Salamah waktu dilamar sama Nabi. Karena kan dia gak menemukan lelaki lebih daripada Abu Salamah. Ketika Nabi menikahi dia bengong. Nabi mau nikah sama aku gitu ya, bahasa kita mungkin biar gampang begitu ya. Ya Rasulullah, aku kan cuma seorang janda dari sahabat yang kau kenal. Aku juga punya anak ya Rasulullah. Aku bukan orang kaya ya Rasulullah. Jadi dia ngomong, kira-kira apa ya aku bermanfaat buat kamu. Ya, sehingga ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada skripsi yang lagi dibuat oleh seorang yang membuat judul itu, mereka yang dipilih oleh Rasul gitu loh. Ya, Nabi itu punya alasan kenapa memilih orang-orang tersebut gitu. Ya karena nanti doa kita dengan sebab. Gimana kita mau berdoa kalau nggak punya sebab? Ya, mintalah sesuatu yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Dan bukti kebutuhan yang kita pinta itu karena kita punya sebab. Contoh di awal tadi saya bahas, kita berdoa Robbi habli minas sholihin.
Ya bikin sebabnya, emang kamu juga laki yang soleh, bini soleha. Nikah dengan cara yang soleh, minta anak yang soleh, cocok. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu di dalam kitab saya lupa, Thariqus Subul Tarbiyatil Aulad li Ashabin Nabi, itu salah satu buku yang dibahas tentang bagaimana para sahabat mendidik keluarganya. Ditanyakan, sejak kapan kalian mendidik anak-anak kalian wahai sahabat-sahabat Nabi? Mereka mengatakan, sebelum kami menikah kami sudah mendidik anak-anak kami bagaimana menjadikan kami ayah yang baik dan dia istri yang baik sebelum menikah. Jadi ada mukadimah. Ya kalau keduanya baik mintanya enak. Ini kadang-kadang kita nggak mikirin tentang siapa kita, yang kita minta terbaik. Ya kalau timbang minta mah boleh aja. Ya kayak saya pernah bilang apa? Orang berdoa supaya anaknya lulus ujian dengan nilai yang bagus, tapi nggak disuruh belajar. Ini kan ngajarin Tuhan berbuat zolim. Belajar kagak, pinter kagak, dimintain ya Allah mudahin dia untuk jawab. Kan nggak mungkin gitu loh. Ada hukum sebab akibat, ya bikinlah sebab yang baik, mintalah akibat yang baik sama Allah. Karena Allah baik cuma nerima yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal ashi. Kamu sabar bersama orang yang mengingat Allah pada pagi dan petang. Yuriduna wajhah, di mana diminta kepada Allah yang terbaik. Ya, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kamu berharap, berpaling ya kepada mereka yang mengharapkan perhiasan dunia, ya. Dan janganlah kamu wala tuti man aghfalna qalban dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah terlalaikan untuk mengingat kami, kata Allah. Wa kana amruhu furuta. Kalau pengen tahu orang lalai itu, lihat semua masalahnya acak adung, nggak ada yang selesai. Ya, kelihatannya punya rumah, ngayalnya glamping. Kelihatannya punya rumah, senengnya jalan-jalan. Kelihatannya punya rumah, demennya pindah-pindah hotel. Ngapain punya rumah gitu loh. Ya, kayak orang bingung, di dunia ini segalanya punya, cuma bingung mau ngapain. Udah kaya malah yang ada traveling. Padahal kalau dia kaya kan targetnya jihad. Bukankah bahasa agama dzirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Dan jihad bi amwalikum wa bi anfusikum, dengan harta dan jiwa. Sekarang Anda sudah punya harta, lu ngapain buang-buang waktu? Mendingan mikirin jihad. Bangun masjid, bantu orang susah, sekolahin anak pinter dan lain-lain. Itu jihad. Ini nggak ngukur dunia aja, cuma menuhin pajangan depan kulkas, betul? Kenang-kenangan di gedong miring, betul? Kenang-kenangan di singa muntah. Kenang-kenangan. Bukan nggak boleh, duit-duitnya nggak boleh kita yang pusing. Cuman kan sayang aja waktu. Ya daripada kita warawiri nggak pugu ke negeri kafir, mendingan kita berpikir bagaimana memanfaatkan kemudahan yang Allah berikan. Karena Allah yang mengatakan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pakai dengan yang Allah kasih ke kamu untuk urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupain dunia sekedar. Ya ayo persiapin diri kita untuk urusan akhirat. Lihat para sahabat 11 bulan buat ketemu 1 bulan Ramadan. Kalau kita kan beda. Ramadan buat 11 bulan ke depan gitu ya. Udah beda, betul, sudah beda. Mereka maksimalkan akhirat ketimbang dunia. Tapi mereka nggak telantarkan dunia. Mereka tahu mereka butuh dunia. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang ke-8, jaga stamina iman kita ini dengan selalu yakin akan pertolongan Allah. Tapi ya tadi kita yakin Allah tolong kita dengan ketakwaan yang stabil. Ya iman naik turun nggak stabil emang. Cuma bertakwalah semampunya. Ya alhamdulillah kalau hari ini bisa baca 100 ayat, alhamdulillah. Kalaupun enggak, jangan sampai enggak baca gitu loh. Ya usahakanlah. Kalau memang nggak sempet baca Quran, ya sholat panjangan dikit ngapa gitu. Ini udah ngaji kagak pernah, ngelihat Quran jarang, giliran sholat inna atayna qul huwallah, inna atayna qul huwallah. Ini orang Qurannya tipis tat emang.
kayaknya ketemu ayat itu mulu, nggak ada yang lain. Ayo dong bro, muhasabah diri loh. Masa nggak timbul malu gitu kita sama Allah? Ini kita harus yakin Allah tolong kita. Ya dengan cara ya tadi kita menolong agama Allah, walaupun Allah nggak butuh pertolongan kita. Ya, jadi kita tolong agama Allah dengan apa? Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu tujahak. Kalau bahasa Nabi gitu, jagalah Allah, Allah jagamu. Ya, kalau kau jaga Allah akan kau temui Allah dimanapun kau berada. Allah nggak butuh penjagaan. Maksudnya bagaimana? Jaga agama dalam hatimu, dalam dirimu. Ya, jangan sampai agama kau telantarkan cuma gara-gara dunia. Jangan. Udah terlalu lelah kita taklukkan dunia, bakal kita tinggal. Ya, kalaupun kita mesti menaklukkan dunia sebagai laki-laki, ayo Pak, kita berangkat pagi pulang sore Pak, membuat sebuah karya. Karena harga diri kita itu karya cipta Pak. Wa izzuhu istighnahu 'anin nas. Harga diri kita ini karya cipta. Ya memang melelahkan, lelah, laki nggak bercerita, lelah. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang tegas. Lelah, wallahi lelah kita. Kita dilahirkan sebagai laki-laki dengan sejuta harapan di pundak kita, di orang tua kita, betul? Gedenya kita tuh diomelin, dimaki, dicaci, di sekolah distrap mulu gitu. Pas kawin misalin bini mulu gitu. Udah gitu nanggung dosa lagi. Bulanan bagi-bagi lagi. Kalau mau pegel, cuma kita nggak cerita. Barusan apa kita curhat, betul? Ini lagi ngingetin, lagi nyampein nih, nggak ada contoh lain ya. Tapi ya memang inilah hidup. Allah tuh nggak tutup mata pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Udah lakukan saja sudah. Ya kita yakin ada perhitungan di sisi Allah. Ya, inna izomal jaza ma'izomil bala. Izomil jaza ma'izomil bala. Itu yang ngomong Rasul. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Jangan takut dengan ujian dunia. Pokoknya qurabi Allah sumastaqim. Yakin aja pertolongan Allah. Yang penting katakan Tuhanku Allah istiqomah. Udah, kalau munaslayan tahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Itu yang Nabi ucapkan di tengah menjaga darah dari keningnya, dari pelipisnya. Beliau mengatakan, ya Rabb, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiatka ausauli. Ya Allah, ya Allah, caci maki manusia nggak ngepek untuk hidupku. Yang penting jangan kau yang murka ya Allah. Lihat Rasul. Udah nggak ada sakit lagi dengan dunia. Dan dia bisikan di telinga anaknya, nak, innalil mauti lasyakarat. Ayahmu berat nak, mati lebih berat nak. Setiap kematian ada sekarat. Innalil mauti lasyakarat. Cuma Nabi ngomong, dibisikan yang kedua kata Fatimah, la marada ba'da hadal yaum. Nah, nggak ada sakit lagi setelah ini nak. Dan dunia ini menyakitkan. Dunia ini menyakitkan nak. Tak ada sakit lagi setelah ini nak. Subhanallah. Makanya kita sering lihat orang-orang soleh itu kalau meninggal senyum. Ya, Nabi mengatakan mustari. Ini orang yang diistirahatkan dari penatnya dunia. Ya, dunia bukan tempat dia. Di dunia dia dicaci, dimaki, dicari salah. Dunia bukan tempat dia. Tugas dia cuma beramal. Dia tahu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dia tahu dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Oh, Masya Allah ya. Makanya Nabi jelaskan tentang 5 nikmat. Ya, Nabi jelaskan tentang nikmat. Kata Nabi, ada beberapa nikmat yang kalau kita sikapi dengan iman. Beliau mengatakan bahwa igtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Kamu jaga deh 5 nikmat sebelum datang yang 5, kata Nabi. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Kamu kan ngalamin hidup, ya. Coba kamu manfaatin hidup kamu sebelum datang kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Sebelum datang kematian, tolong lu manfaatin. Karena nggak bisa beramal soleh tanpa kehidupan. Harus ada kehidupan. Hayataka qabla mautik, itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Kamu jaga sehat kamu sebelum datang sakit kamu. Karena orang nggak selamanya sehat, pasti ada sakitnya. Nah, mumpung sehat, apa yang bisa kau perbuat dengan nikmat sehat itu? Ya, jangan nunggu sakit baru berencana.
Ya, mumpung sehat lakukan. Kemudian yang ketiga, wa faragoka qabla saqamik. Ya, wa faragoka qabla suglik. Wa faragoka qabla suglik. Waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Wallah, ini yang namanya kosong itu nikmat. As-sihah wal faragh. Waktu sehat, waktu kosong itu nikmat. Ini kayak sekarang kita punya waktu kosong, libur, hari Sabtu, hari Ahad. Manfaatin. Karena akan datang di mana kamu bakal sibuk nanti. Kalau udah sibuk, ya Rabbi subhanallah, nggak tahu sibuk apa kita. Seharian sampai nggak sempat megang Quran. Sesibuk apa? Tapi memang kita sibuk. Ya, apalagi duduk manis kayak begini, sejam, 2 jam, sampai 3 jam kita duduk. Wallahi ya akhi, kalau lagi sibuk nggak ketemu waktu kita. Nggak tahu apa yang kita kerjain, yang bakal kita tinggal nantinya. Ya. Kemudian kata Nabi, wasyababaka qabla haramik. Anak muda ini, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena yahrum ibnu Adam, anak Adam itu pasti tua. Ya, kita nge-gym, kita olahraga, ya memang otot kita ada investasi di hari tua lah. Ya, tapi tetap kendor kita punya kulit. Emang terus keker badan nggak kendor, ada masanya. Ya alhamdulillah kalau kita bisa sehat, keker olahraga, tadi badan kita banyak jendolannya, bagus lah ya. Alhamdulillah. Cuma untuk apa? Kalau cuma untuk menuin memori handphone sama foto selfie buat apa? Tinggal ngaca mulu. Quran, baca Quran, Masya Allah. Baju ketat, Masya Allah ya. Megang barbel foto. Nih kelopak mata nggak sekilo, subuh angkat subuh gitu loh. Lu sehat dari mana? Subuh 6:30 bareng duha, Masya Allah. Harus sehat, harus. Ya tapi sehat untuk apa? Karena akan datang nanti masa sakit kita ya. Masa muda kita sebelum datang usia tua kita. Wa ghinaka qabla fakrik. Dan kayamu sebelum datang fakirmu. Bukan miskin, fakir. Ya fakir itu kesulitan di mana dia nggak ada usaha untuk bekerja. Ada masa di mana kita nanti males kerja gitu ya. Ya mumpung lagi rajin masa muda, ada kesempatan udah kerja aja kerja. Masalah berapa nilai urusan Allah. Imam Syafi'i saja nggak gengsi. Ini Imam Syafi'i, orang alim di zamannya hingga sekarang. Kalau kita dengar tentang Imam Syafi'i, beliau itu di luar, beliau menyampaikan ilmu, beliau keluar buat nyari nafkah. Ada orang lagi manen korma, dia ikutin manen. Selesai manen dia dapat sekarung korma. Lihat, nggak ada gengsi. Tuh, Imam Syafi'i metik korma, nggak gitu kan? Ya nggak usah malu. Anak tadinya pejabat, anak kan resign, cuma ya, anak gue sih lagi cari kerjaan yang selevel dengan aneh lah, Ustaz. Ya, karena kan hidup ini kan ya buah afal, buah kedong-dong, nggak level dong gitu ya. Cari yang halal, nggak usah malu ya. Karena Allah nggak pernah lihat kerjaan kita ya. Allah lihat hasil dari kerjaan yang halal tersebut, itu yang Allah pengen gitu lah. Manis, ikhlas. Apa aja ya, salut banget ya. Makanya saya pernah sampaikan di beberapa kajian. Kemarin saya ke markas Albani di Yordan itu bingung juga ngelihat markas Albani kan gudangnya ulama, tapi nggak ada kajian pagi, kajian siang tuh nggak ada, adanya sore, maghrib, malam. Saya tanya kenapa nih bisa begini nih? Di kita nih yang nggak ada ulama aja kajian sampai enak gitu ya. Habis subuh lain, duha lain, siang lain, habis johor asar, kadang bubar kerja maghrib, sampai yang ibu-ibu rajin kajian, Masya Allah ya. Dari pagi ibu udah muter kan, wah, sampai siang, sampai ini udah mau bubar hanya ketemu lagi. Ada lagi gak? Ada antar habis johor, ada habis asar, temennya nyaut rumah kita mana ya gitu. Kejauhan muternya nggak balik-balik. Kenapa bisa begitu di sana? Ya karena di sini ulama kerja. Oh, maksudnya gimana? Ulama ada yang nge-grab, ada yang bawa dagangan orang di pasar, ada yang jadi petani. Lihat, nggak ada kehinaan karena dunia ini sudah hina buat mereka. Tapi kelasnya mereka pada asar,
duduk di majelis, dia panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya duduk di majelis. Wah, kalau udah begitu beda sudah. Ya, Masya Allah. Wallah, dia talak dunia. Dia nggak butuh wujud pengakuan dunia, karena dia cuma butuh Allah. Masya Allah. Ya. Dan kalau kita baca Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, banyak sahabat-sahabat Nabi itu sampai orang nggak kenal ini sahabat Nabi, seperti orang yang miskin, gembel, ya, karena mereka talak dunia. Mereka nggak butuh dunia. Mereka tahu akhirat lebih utama, walaupun jangan sampai ditelantarkan karena bahasa Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Suruh jaga yang 5 sebelum datangnya yang 5. Rawahu Al-Baihaqi itu ya. Masya Allah. Ya, nah berkait dengan menjaga stamina yang ke-9, kita diperintahkan untuk sabar. Ini kalau udah sabar nggak bisa, kalau nggak ngomong iman nggak bisa. Karena memang perintah sabar buat orang yang beriman. Baik tadi di Quran perintah tentang ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, kita di surat Al-Imran ayat 200 tadi ya. Kemudian juga di Quran juga tuh di surat Al-Baqarah 153, bab-bab sabar itu mukadimahnya hai orang yang beriman. Karena nggak bisa orang sabar tanpa iman. Ya, jangan sok-sok ngomong sabar, ngomong apa sabar kalau iman kita dipertanyakan. Stabilisasi iman itu penting banget buat bisa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah janji bersama orang yang sabar. Ya, dan tidak semua orang yang sabar tersebut, tidak semua orang yang sabar ya, wallahi orang yang beriman tidak semua orang yang sabar ini tidak semua orang itu Allah bersama dia. Allah hanya bersama orang yang sabar gitu loh maksudnya ya. Kalau Allah sudah bersama orang yang sabar udah nggak usah khawatir. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin buat Allah ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam satu riwayat dari Abu Sa'labah Al-Khushani, kata Nabi, fa inna min waraikum ayyamun as-sabru fihi mislu qabdi 'alal jamri lil amil fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla amali. Kata Nabi, sesungguhnya wahai umat, di belakang kalian setelah kematianku nanti dan yang akan datang ada hari-hari di mana sabar pada saat itu kal qabid alal jamri, seperti megang bara. Ya, dulu aku ada sahabat di bela kalian. Sampai di zaman Al-Mu'tasim itu ya, ada perempuan yang ditarik kerudungnya sama orang Eropa, orang Quraisy ya. Al-Mu'tasimah itu menggempur Eropa cuma gara-gara denger itu. Ya, pernah dengar ceritanya ya, tentang perempuan yang ditarik kerudungnya. Kemudian ini perempuan teriak, ya Mu'tasimah. Kata orang-orang kafir ini, khalas Mu'tasim gak pernah dengar kamu sudah. Sampai ke telinga orang, sampai ke telinga Mu'tasimah. Kata Mu'tasimah, hadir, aku datang. Ini perempuan dihina, dibuka kerudungnya. Mu'tasimah pacu itu kudanya dari Irak sampai ke Eropa, cuma buat ngancurin Eropa, karena kalian hina kerudungnya wanita muslimah. Dulu. Sekarang tidak. Kondisinya kita nggak punya orang-orang hebat kayak begitu, yang ada dayus di sekeliling kita. Masya Allah, subhanallah. Kal qabid alal jamri, kata Rasul. Satu waktu sabar kamu itu kayak megang bara. Kamu akan menyampaikan kebaikan, orang nunggu salah, bukan nunggu dalil yang kau sampaikan. Ada masanya, ada nanti. Masya Allah. Ya, dan itu sudah mulai terjadi. Makanya Nabi sudah informasikan seperti itu. Kata Nabi, mislu qabdi 'alal jamri lil amil fihi misla ajri 50 rajulan ya'malu misla amali. Saat itu satu orang berbuat baik senilai 50 orang yang berbuat kebaikan. Jadi badal Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam asing bakal kembali asing, kata Rasul. Dulu aku sholat diinjek leherku sama Abu Jahal. Sama orang tanya, berapa lama kau sujud ya Muhammad? Selama kaki Abu Jahal di leherku.
Satu waktu orang menanti bagaimana aku sholat, bahkan jin pun menanti gerakan sholatku. Tapi satu waktu nanti ada masa di mana orang heran kamu sholat tepat waktu. Sampai waktunya betul. Di mana sekarang anak muda soleh sholat jadi aneh-anehan. Ustadz, ini anak Ustadz di komplek nggak ada yang kayak dia, Tad. Jarang anak muda kayak dia. Apa kelebihannya Pak? Sholatnya 5 waktu, Tad. Oh, yang lain sih kali 3 waktu. Ya, yang terakhir ya, siapa yang kita berdialog ke sini kali bro ya? Yang terakhir, supaya menjaga stabilisasi iman kita ini, kita sering merenungkan kenikmatan sorga dan azab neraka. Akan ada episode berikutnya dengan dunia yang sudah kita tinggalkan nanti, ada alam barzah. Itu lubang neraka, lubang sorga kita nggak tahu. Kemudian bakal di akhirat nanti kita, sorga neraka punya pun kita nggak tahu nanti. Karena nggak ada orang yang tahu kondisinya dia akan datang. Ya, kita berhusnuzon, semoga Allah berikan kita husnul khotimah insyaallah. Ya, di situ diperintahkan kita untuk mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, di surat Al-Imran 185 tuh. Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kata Allah di Al-Imran 185 ini, setiap yang bernyawa pasti didatangkan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seluruhnya akan dibalas pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini cuma kenikmatan yang menipu. Jangan terpukau dengan dunia. Yang ganteng jangan banyak ngaca, jangan banyak selfie, bersyukur. Yang cantik juga sama. Yang jelek jangan komplain. Karena doa cakep sama jelek mirip. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin hulki. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku ya. Di mata Allah bukan fisik. Innallaha la yanzuru ila suwar. Allah nggak lihat pada foto diri kalian. Wala ila ajsam, tidak dengan fisik kalian. Wala ila amwal, dengan harta kalian tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat hati dan perbuatan kalian ya. Mudah-mudahan ini suplemen buat ketemu Ramadan nih ya. Allah muliakan kita insyaallah. Sisanya kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Baik Ustaz. Masya Allah. Ini 2 sesi yang cukup padat dan banyak mungkin pertanyaan dari para peserta dan jamaah semuanya. Tapi mohon izin Ustaz, ini membacakan dulu yang sudah masuk secara tertulis. Tapi nanti untuk seluruh peserta bisa bertanya langsung ya. Ini saya bacakan dulu yang sudah masuk. Yang pertama, maaf Ustaz, saya tidak mau bertanya. Itu ngapain nulis? Enggak usah dibacain nih kalau gini. Hanya ingin bilang, barakallahu fiik, terima kasih untuk tanggal 11 kemarin di Senayan Ustaz. Oh, barakallahu alhamdulillah ya. Semoga Allah kasih yang terbaik buat antum-antuna sekalian. Ya ada beberapa kertas yang sampai ke ana juga ucapan seperti itu. Udahlah kita sama-sama belajar lah ya. Semoga apa yang ana sampaikan ini lebih bermanfaat buat ana dan keluarga, buat antum juga insyaallah. Barakallahu fikum. Afwan kalau ada kekurangannya. Taib. Tapi masih ada lanjutannya Ustaz. Taib. Ustadz keren banget. Gak usah dibacain tuh kali bro. Ya, itu saya jawab dengan kajian besok pagi di Al-Azhar. Yang lalu biar berlalu. Yang terakhirnya Ustaz, yang terakhirnya. So proud to be Muslim Ustaz. Welcome insyaallah. Haikallah. Oke, baik, pertanyaan kedua secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika di zaman sekarang lelaki bekerja dari rumah atau remote office Ustadz? Karena banyak Ustadz memang diperbolehkan bekerja dari mana saja Ustadz. Nah. Dan jarang keluar rumah karena bekerja di hadapan laptop. Apakah tetap mendapatkan keutamaan seperti yang Ustadz sampaikan? Atau tetap harus bekerja di luar rumah? Barakallahu fikum. Iya, Nabi menjelaskan laki seperti burung itu bukan punya sayap ngayap terbang, bukan ya.
Tapi burung itu kerja maksudnya. Ya kayak ada bikin video pendek tuh di IG itu. Ada cacing bongsor betul. Karena cacing itu kan kerjanya ngegemburin tanah, nggak diem tuh cacing gitu ya. Ya cacing aja ada action dengan keterbatasan fisik yang dia punya. Bertakwalah semampunya. Jadi burung yang dimaksud Nabi ini kerja. Ima kerja itu keluar maupun di rumah dia kerja. Karena tinggal tergantung jenis kerjaannya. Ya. Tapi bukan berarti di rumah main laptop nggak keluar-luar ya. Karena tetap hikmah di balik kerja keluar itu banyak. Ya, di mana kita melihat, kita mendengar, kita tahu ternyata memang kita ini dibutuhkan dengan fisik laki-laki yang beda dengan perempuan ini kan lebih bisa untuk beraktivitas gitu loh ya, dan lain-lain intinya lah ya. Karena dengan kita keluar kita tahu betapa kita ini dimudahkan sama Allah dengan ayat yang mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Allah tuh telah bikin bumi ini zalul, rata. Walaupun hakikatnya lonjong, supaya kita bisa berjalan. Fasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi. Ya, semoga Allah berikan kebaikan insyaallah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya alhamdulillah baik. Amin. Anak-anak saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu saya kalau sakit maunya diurusin saya. Tapi kalau lagi sehat sama saya selalu marah-marah. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Sabar. Ya. Apa lagi gitu. Ya Rabb subhanallah ya. Udah kalau yang namanya orang tua udah kurang lebih deh. Ya saya cuma bisa mengemas kata kalau urusan orang tua itu ya orang tua tuh makin hari makin lemah bukan makin kuat. Puncaknya umur kan 40 betul. Umur 50 tuh kayak umur 30. 60 kayak 20. Orang tua kita 70 kayak umur 10 tahun. Lihat anak kita 10 tahun lihat. Carmuk sama kita. Suka nyalain kita. Ya kita kasih dibilang kurang. Lupa ngasih dibilang ngelupain. Betul? Khalas. Ya. Kalau kita cari sempurna. Ini orang makin gak sempurna. Makanya tugas kita ke orang tua kayak tugas murid ke guru. Haramnya kita menuntut ilmu untuk menjatuhkan guru kita. Paling nggak boleh itu mari bihil ulama, tapi mentahkik boleh. Sama dengan kita bekerja, menuntut kita sekolah belajar. Ketika kita sudah berilmu untuk menyiapkan maklum buat orang tua kita. Ya khalas. Perintahnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangankan dia nyalain kita, ngajak kita berbuat kufur pun jangan patuhi. Tapi kata Allah, jadikan dia sahabat. Bertemanlah dengan orang tua dengan kekurangan yang dia miliki. Maka saya sampaikan kemarin kan di Connect juga kan, bukan saya berandai-andai. Saya cuma menjelaskan nggak boleh kita berandai-andai. Andai dia ibu kita, andai dia bapak kita, andai khalas. Wake up, bangkit, bangun. Kita nggak bisa berandai-andai. Dialah orang tua kita, dialah ayah kita, dialah ibu kita. Dengan sejuta kekurangan di hadapan mata kita. Cuma kan Allah ajak kita untuk bermanfaat buat dia, bukan mengambil manfaat. Ya, siapkan maklum, sudah siapkan maklum. Apalagi kamu punya suami yang baik, anak yang baik, cobalah berkoalisi untuk kebaikan orang tua. Suami, anak, mama minta maaf nih, pengen sedikit ekstra sama orang tua, diizinin nggak kira-kira? Karena orang tua ini makin hari makin cemburu. Ya, kita akrab bukan senang, makin merasa dilupain dia. Orang tua. Kita gandeng istri kita ke hadapan orang tua kita. Mama, kami mau jalan dulu Ma ya. Doain Ma biar kami ini akur terus. Iya, paling gitu doang. Kita jalan, tuh orang tua ngeliat tangannya, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini gak digandeng kayak begitu. Ngiri deh. Dulu waktu masih kecil nih anak, kelepas tangan kita nangis. Sekarang tangan yang udah keriput boro-boro dipegang kayak gitu. Masya Allah. Kita dandanin anak kita, bini kita pakai baju yang baru. Wallah, ya orang tua ngaca, berapa lama saya gak dibeliin baju sama dia. Begitulah mereka. Seperti anak-anak, apalagi ketika usia 80, seperti usia bayi. Ya siapkan maklum, khalas. Toh kita juga seperti itu dulu di usia itu ya.
Allah muliakan orang tua kita insya Allah ya. Intinya jangan khawatir udah. Kalau orang tua, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintai kita. Apalagi orang laki. Makin keriput ibu kita, tolong jangan jadi nomor 2 dalam hidup kita. Katakan dengan tegas, ummi inti ala roksi. Wahai ibu, kau di atas kepalaku, wahai ibu. Nah, berkah hidup kita insya Allah ya. Fadhol, silakan yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, semoga Ustadz selalu dirahmati Allah. Izin bertanya, saya seorang akhwat yang terkadang jika sedang tidak haid, iman saya dan ibadah saya sangat semangat insya Allah. Namun terkadang jika sedang haid seringkali futur melanda. Bangun siang, ibadah kurang. Jika sudah suci lagi, futur lagi dengan turunnya semangat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Aywa, naam, itulah perempuan ya. Allah sering bilang, Nabi sampaikan bahwa selalu kurang imannya perempuan. Ada masa dia tidak sholat, ada masa dia tidak puasa. Makanya nggak boleh jadi pemimpin. Ya, laki-laki yang mimpin. Makanya sepandai apapun perempuan mencari salah laki-laki, tapi kata Allah, inna kaidakunna azim. Yang troublemaker tuh perempuan, bukan laki-laki. Walaupun laki-laki kelihatannya gede nafsu, tetap yang nafsu Hawa bukan Adam, betul? Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, betul? Itu harus diakuin Bu, nggak apa-apa, akuinnya dulu. Ya, kami siapkan maklum Bu. Ya jadi ya memang kenyataannya ya seperti itu, makanya perempuan tuh aurat yang mesti dilindungi, dijaga ya untuk melayani. Ya. Jadi siaplah perempuan untuk selalu dimahramkan oleh laki-laki. Safar dengan mahram, dilindungi di rumah, dilindungi dengan hijab. Karena kalian punya kekurangan. Yang dikhawatirkan seperti itu gitu loh ya. Sementara kalian punya daya tarik magnetiknya kuat banget. Ya. Ya terbukti bukan cuma yang nggak tanggung-tanggung yang bisa kalian goda. Yusuf kurang ganteng apa Yusuf? Perempuan mana yang nggak suka dengan Yusuf? Tapi tetap Yusuf nyaris kegoda sama bini orang lebih tua lagi. Itu kalau kejadian Januari tanggal 17 kayak sekarang nih orang geleng ya elah Yusuf gitu loh. Kayak nggak ada yang lain gitu. Tapi daya tarik, makanya ini laki-laki hati-hati ya. Kita lindungi mereka dan jangan sampai terwarnai. Nah perempuan seperti itu, kalau dia lagi sempurna, lagi normal ya karena ibadahnya bagus. Tapi kalau lagi dia nggak tadi haid atau terhalang dari ibadah, itu membuktikan bahwa ibadah itu memberikan penjagaan buat diri kita. Makanya kalau bisa kalau lagi nggak sholat, harus tahu orang haid, nifas, ya itu yang nggak boleh sholat, puasa, berhubungan dengan suami. Sisanya boleh. Beramalah dengan amalan yang diperbolehkan. Baca Quran boleh, bersedekah boleh, nuntut ilmu boleh, dan banyak hal yang diperbolehkan. Jangan udah kita nggak sholat, nggak punya protektor diri, kita malah nggak yang lain. Ya itu pelajaran buat kita semua sebenarnya, bahwa yang namanya ibadah itu memproteksi diri kita. Wallahu a'lam. Nah. Ini pertanyaan tertulis yang terakhir. Selanjutnya dipersiapkan pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, bolehkah membatasi jumlah anak apabila suami tidak mempunyai penghasilan dan kondisi ekonomi yang terbatas? Yang kedua, Ustaz, sekalian bacain Ustaz, izin. Yang kedua, apabila mendapat hadiah umroh sedangkan tidak mempunyai bekal untuk keluarga yang ditinggalkan dan utang yang belum terbayarkan, apa yang harus dilakukan? Nah, iya, kalau yang kedua yang namanya hadiah ya maka bertakwalah semampunya, tinggal dikondisikan aja sama yang ngasih hadiah atau mungkin kita yang dapat hadiah supaya kita bisa tidak menjadikan ibadah yang merusak ibadah. Kan umroh haji itu ibadah, nggak boleh mendatangkan kerusakan buat ibadah yang lain. Makanya al-hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji itu buat yang mampu dalam artian nggak merusak ritual yang lain.
Ya, diletakkan pada urutan yang terakhir haji itu dengan harapan yang lain sudah, baru yang terakhir gitu ya. Tadi apa yang pertama setelah suami apa? Sekali lagi coba. Pertama tadi. Jumlah anak saat kondisi Nah. ekonomi. Gini, nggak bisa langsung nih, harus dijelasin dulu. Karena Nabi mengatakan tujuan berumah tangga itu memperbanyak umat. Ya, jadi kalau rumah tangga kita ini diberikan keturunan, kira-kira bisa gak keturunan kita itu menjadi kebanggaan Nabi di akhirat? Kalau ternyata memang kita nggak mampu mencetak anak kita untuk memperbanyak umat Muhammad, ya mungkin kita mesti ada penjagaan untuk merawat dengan tahapan. Makanya ulama nggak menyalahkan KB untuk menjaga jarak. KB untuk kebaikan diperbolehkan. Jangan pakai prinsip banyak anak banyak rezeki, tapi nggak ada yang kerawat, cerecetan, anak pakai topok basah penuh di mana-mana. Udah kayak mochi, belepetan tuh bedak semua. Akhirnya nggak kerawat, ini kacau juga. Mendingan berkualitas gitu loh ya, berkualitas. Jadi lebih baik kita megang sebongkah berlian ketimbang batu split satu gerobak gitu ya. Ada kelasnya. Nah kalau targetnya memang memperbanyak umat, boleh-boleh aja. Ya, saya berharap dengan membatasi jumlah ini, karena saya ngelihat kemampuan suami pada saat ini cuma mampu sekian, malis. Kita berdoa semoga diberikan rezekinya sama Allah sehingga bisa tambah anak lagi nanti insya Allah. Ya. Walaupun memang tiap anak bawa rezeki, ya, cuma kalau memang iman kita belum bagus ya nggak bisa juga kita paksakan sesuatu yang memang kita nggak mampu. Selama memang tidak mematikan keturunan atau cuma sekedar mengatur jarak, boleh-boleh saja. Islam nggak melarang. Ya, yang nggak boleh itu kita tidak mau punya anak lagi, kita matikan, itu nggak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan langsung mungkin dari Ikhwan dulu. Tadi pertanyaan tertulis dari banyak dari Ahwat. Dari Ikhwan ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Allah yuhsinka insyaallah. Ustaz, ketika seorang hamba bertaubat dan berhijrah ya Ustaz ya, dari keadaan yang sebelumnya tidak baik ya, dari dosa dan maksiat di kehidupan yang lalu, dan dia berazam untuk melakukan amal soleh gitu ya, dan meninggalkan dosa dan maksiat itu, menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi ya Ustaz. Dan di kehidupan setelah jalannya berhijrah ini, amal soleh meningkat Ustaz, dan sampai akhirnya Allah uji iman orang yang telah berhijrah ini dengan ujian-ujian yang berat gitu Ustaz ya. Ya mungkin dengan kesulitan hidup, kehilangan orang yang dicintai, kemiskinan, atau seperti saudara kita di Palestina gitu ya. Nah, perjalanan hijrah tadi itu jadi semakin berat Ustaz untuk istiqomah. Pertanyaannya, apakah memang walaupun kita sudah bertaubat dan berhijrah, efek dosa dan maksiat itu masih akan kita rasakan atau masih akan Allah berikan sebagai ujian keimanan kita Ustaz, dan membersihkan dosa-dosa itu? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti memang orang yang bertobat itu seperti orang yang nggak berdosa gitu loh. Cuma yang jadi permasalahkan apa iya doanya diterima atau tobat diterima atau tidak gitu lah. Sehingga ulama kadang-kadang berhusnuzon kalau sampai ada orang yang bertobat kemudian diuji dengan ekonomi yang nggak sebaik sebelumnya, kerabat yang diwafatkan, tumpang tindih masalah yang badai yang tak pernah berlalu gitu ya. Ya, ini berkait dengan surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ketika Allah mengatakan Hasiban nas aytraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah bilang di surat itu,
Manusia kadang mengira kalau sudah beriman gak diuji sama Allah. Dia sudah hijrah, dia beriman. Dia anggap dia gak diuji lah. Allah uji orang sebelum kalian. Para sahabat Nabi di Mekah masuk Islam, mu'alaf mereka. Diuji dengan dimusuhin sama keluarganya kan. Ya bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan dimusuhi sama ibunya. Mus'ab bin Umair, Abu Hurairah, banyak sahabat yang dimusuhin. Bahkan Al-Mughirah bin Abi Jahal, babenya Abu Jahal dia. Cuma karena mereka memang yakin bahwa Allah nggak mungkin menzolimi orang yang berbuat baik. Bahkan ada ayat yang mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan itu menghilangkan keburukan gitulah. Tapi mereka tahu, Allah jawab di ayat ketiganya itu, fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Justru Allah pengen tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak dalam iman. Karena kadang-kadang orang menganggap dengan hijrah jadi baik, ekonominya bagus. Ya Allah bikin dia nggak bagus malahan. Ya kayak kadang-kadang kita menyampaikan kebaikan. Antum harus sayang sama ibu antum, sama ayah antum. Kadang yang nyampein diuji sama ibu sama ayahnya. Jangan kita anggap kalau kita sudah nggak nyampein kebaikan, kita diberikan kebaikan, Allah uji. Dan ujian orang itu yang paling berat, yang paling soleh. Makin soleh seseorang, makin berat ujiannya. Ya, cuma kan kita berhusnuzan bahwa Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ya, dan selalu ujian yang berat itu membuat kita makin dekat dengan Allah. Ya, kita kalau nggak diuji kagak bangun tahajud, kita kalau nggak diuji kagak sholat duha gitu. Kita kalau nggak diuji nggak nangis depan Ka'bah kita. Dengan sering diuji mewek kita di hadapan Allah. Nah, itu yang Allah suka. Ya, Allah haramkan neraka menjilat mata yang basah karena takut sama Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam. Dari Ikhwan, ada yang bertanya lagi sebelum bergeser ke Ahwat? Ya, satu pertanyaan dari Ikhwan, nanti bergeser ke Ahwat setelah ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz mengenai sekarang kan sudah tidak ada wahyu, jadi artinya Nabi terakhir sudah selesai. Apakah dengan adanya orang-orang soleh setelah Rasulullah wafat itu mereka diberikan petunjuk? Apakah itu namanya ilham? Gitu. Ilham maksudnya petunjuk bagi orang-orang yang bukan Nabi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nabi wafat, para sahabat wafat, para tabi'in pun hilang masa kemuliaan Islam saat itu ya. Sekarang kita cuma pengikut yang ada. Banyak orang soleh yang menyampaikan kebaikan. Sebenarnya orang soleh yang berbuat baik ini Pak, tetap standarisasinya Quran dan Sunnah Pak. Bukan mimpi, bukan pengetahuan di luar batas nalar manusia, bukan. Karena ini Indonesia, wallah Indonesia ini asal bisa ngedongeng juga orang bisa terima Pak. Karena orang Indonesia ini kan gampang terpukau, ya, menjual bahasa Arab, bahkan banyak aja nyanyi-nyanyi sholawat dan bahasa Arab itu, padahal nyanyian Kristen Libanon itu, ya. Banyak yang kayak gitu. Karena nanti kita aneh nih, mengatasnamakan keluarga Rasul, terpukau langsung, ya, mengatasnamakan ini ilham, karena mimpi orang soleh itu kenyataan. Iya, boleh dia ngaku begitu. Cuma kan udah selesai kerasulan. Di mana Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat ketok palu kalau bahasa kita Pak. Allah yang bilang telah sempurna bagimu agama, sempurna nikmatku atasmu, aku ridho Islam sebagai agama. Maka standarnya itu Quran dan Sunnah. Siapapun yang mengatasnamakan kebenaran kalau melenceng dengan Quran yang Sunnah kita nggak percaya. Hatta dia ngaku keluarga Rasul. Kalau keluarga Rasul betul, wallah kita akan berbakti sama mereka. Karena kita punya salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat sama keluarga Rasul gitu lah. Tapi kalau cuma ngaku keluarga Rasul, ngajarin bid'ah, ngajarin syirik, bahkan mengatasnamakan ilham, mimpi dan lain-lain, Allah ya akhi, hidup ini bukan mimpi, hidup ini dalil, bukan mimpi. Ya walaupun nanti ada mimpinya orang-orang soleh ketemu Rasul ya,
mimpi dia berjumpa dengan orang soleh, menyampaikan dalil ini mungkin. Tapi kalau mimpinya sudah bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, buang jauh-jauh itu mimpi. Ya, mimpinya Nabi namanya ru'yatul manam, mimpinya orang soleh. Mimpinya kita haluma, kembang tidur. Ya, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Naam. Baik, terima kasih. Kalau dari Ahwat ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Izin bertanya Ustadz. Siap. Kebetulan, alhamdulillah saya dikaruniai anak setelah lama menanti gitu Pak Ustadz. Setelah promil saya diberikan anak dan menanti 7 tahun. Dan hidup saya itu bisa dibilang kedekatan saya dengan ayah itu agak kurang. Nah, maka dari itu Allah berikan saya anak, saya kadang ikut kajian parenting Ustadz. Di situ banyak psikolog dan salah satu psikolog tersebut bilang mengakui lebih mudah menangani anak yang ayahnya meninggal daripada anak yang ayahnya ada, tapi tidak ada fungsi atau peran ketika di rumah. Ada orang tua yang asik dengan dunianya sendiri, pulang kerja anak menunggu kehadirannya, tapi sang ayah malah main HP, seakan tidak mau tahu atau kulit hitam dengan anak. Tanpa bermaksud menyudutkan ayah dan mumpung banyak para ayah di sini, seperti pembahasan tadi, poin 1 kembali ke Quran dan hadis dan harus mentadaburi kisah-kisah yang dulu. Yang ingin saya tanyakan, benarkah jika anak dekat dengan ayah akan terhindar dari segala permasalahan perkembangan? Dan seberapa penting menurut Islam peranan ayah terhadap perkembangan anak Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Semoga Allah jaga kamu dan keluarga, insya Allah diberikan hidayah buat pasangan, insya Allah. Ya memang ini buah yang dipetik dari tanaman yang kita tanam gitu ya. Makanya memang penting sekali ada kajian prawedding atau kajian-kajian yang berkaitan tentang ilmu untuk mendapatkan pasangan gitu lah ya. Karena dikhawatirkan nanti ini yang terjadi nih. Betapa banyak orang terkecoh dengan casing orang pada hari gini gitu loh. Casing dalam artian penampilan yang mungkin dulu dipandang baik, dipandang sempurna, pas udah praktek di lapangan nggak seperti yang kita harapkan gitu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Cuma nggak usah khawatir, karena kita nggak bisa pilih takdir. Allah takdirkan kita seperti itu. Yang penting kita berusaha profesional di hadapan Allah. Ya, ketika kamu menjadi istri yang solehah, ibu yang baik buat anak kamu, lillah karena Allah. Kekurangan yang kamu terima dari pasangan ini nggak mengurangi nikmat Allah yang Allah kasih ke kamu nanti, insya Allah. Karena ujian ibu yang punya anak dengan suami yang mungkin seperti yang diceritakan ini bukan cuma kamu pada hari ini. Banyak orang-orang dulu pun mengalami seperti itu, gitu ya. Jadi ya sudah, doakan. Bahkan kalau kita sudah mendoakan, maaf saya nggak mengarahkan. Dalam Islam ini ketika istri tidak mendapatkan hak dari fungsi seorang suami, dia bisa untuk komplain dalam rumah tangga kan. Ketimbang dia berkeluh kesah, dia lelah karena dia nggak bisa mendatangkan hidayah gitu loh. Karena begini, kadang-kadang dengan kenyataan setelah ada ikatan, orang baru kelihatan aslinya. Ya dulu waktu belum berumah tangga belum kelihatan aslinya seseorang. Dengan ikatan rumah tangga akan kelihatan hasil seseorang, karena rumah tangga ini kan penggojlokan. Kayak kita, apa kalau kata ulama, manusia ini seperti sayur, seperti telur, seperti bubuk kopi yang kalau dipanasin akan merubah semuanya. Sayur menjadi layu, ya telur menjadi keras yang gampang pecah karena godokan air, kopi juga mewarnai gitu ya. Ya dengan ujian kelihatan diri seseorang. Cuma kita nggak usah khawatir. Tugas kita memberikan masukan dan nasihat. Minta tolong orang untuk ngingetin. Kalau dia nggak ada perubahan, ambil sikap. Mungkin versi perempuan ke suami. Ada juga versi suami ke istrinya. Karena tidak sedikit suami berkeluh kesah. Ya Allah Ustaz,
Saya pikir saya nikah dengan perempuan yang harusnya dia menjadi madrasah buat anak-anak saya. Cuma kenyataannya Allah Ustaz, di rumah main handphone, anak gini, anak itu dia nggak lihat ya. Kadang-kadang anak lebih dekat ke mbaknya ketimbang ke mamahnya. Kadang-kadang gini, sama, keluh kesahnya sama. Saya ingin mengingatkan kepada keduanya, bertakwalah kepada Allah. Ya, kembalikan diri kita dengan fungsi kita masing-masing. Sehingga kalau suami nggak melihat keutamaan istri, begitu pula sebaliknya, kita saling menasihati, saling mengingatkan. Atau kalau memang nggak ada perubahan, Islam tawarkan komplain. Apalagi perempuan, ya dia ke surga bareng laki-laki. Laki-laki yang seperti apa? Ini anak butuh contoh seorang ayah yang seperti apa, gitu loh. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk lebih baiklah ke depannya, dan kita doakan semoga Allah kasih yang terbaik buat kamu ke depan insyaallah. Barakallahu fiik. Fadhil, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, untuk wanita mu'alaf, apakah bisa dinikahkan untuk bisa sah menikah dengan lelaki muslim? Selain wali hakim dari KUA, apakah bisa dinikahkan dengan ahli ilmu seperti contohnya Ustadz gitu? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuannya non muslim ya? Non muslim dan keluarganya tidak ada yang Islam. Termasuk memang tidak ada perwalian buat mu'alaf kepada orang tua ya. Tapi dia mengetahui lebih baik. Cuma kalau tidak, gugur hukum. La yuwarisul kafir lil mu'min wal mu'min lil kafir wal muwali bainah. Tidak ada waris mewarisi antara orang Islam dan orang kafir, begitu juga perwalian. Makanya wali hakim dari pemerintah, dari KUA. Maka lelaki yang menikah dengan perempuan yang mu'allafah, ya dia keluarganya non muslim, alangkah baiknya keluarganya tahu. Kalaupun enggak, walinya pemerintah. Tetap ada walinya pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Pemerintah bukan ustadz. Perwakilan seseorang itu pemerintah, ya bukan ustadz. Syukur kalau wakilnya pemerintah itu ustadz dari KUA, nggak apa-apa. Tapi ustadz nggak mewakili karena kita bernegara. Kita punya negara, kita punya ulil amri, kita punya prosedur. Ya, KUA itu untuk mengetahui, karena nanti pada akhirnya kan legalitasnya dari pemerintah. Ya supaya kalau nanti ngurus-ngurus surat buat anak itu aman gitu ya. Ya walaupun ustadz kalau diwakilkan dari keluarga ya boleh-boleh aja, cuman pemerintah lebih utama. Wallahu a'lam ya. Wali hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana menjelaskan ta'aruf itu lebih baik daripada pacaran ke anak kita? Terima kasih. Bagaimana menjelaskan ta'aruf lebih baik daripada pacaran? Ya, ta'aruf itu kan artinya cari tahu. Kalau pacaran itu kan training sebelum nikah. Nggak ada lah pacaran dalam bahasa Islam, nggak ada. Ta'aruf itu prosedur, nazar, ta'aruf, khitbah, nikah. Nazar itu melihat, wow suka, karena wow suka, ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu cari tahu. Nah, dalam ta'aruf itu ngomong, aku nih kerja di sini, gaji segini, gini, pengen nikah sama kamu karena ngelihat kamu, boleh gak pengen lebih kenal lagi? Dilala kalau kita nikah nanti, sanggup gak kamu ikut aku sih kerja gak jauh di Jakarta, cuma tugas di Papua, misalkan gitu ya. Itu diomongin. Si perempuan bilang, ya Allah makasih banget udah ngerespon aku, minta maaf aku gak sengaja ngebuka diri, kamu bisa ngelihat, cuma kamu asal kamu tahu, kalaupun aku nikah sama kamu karena izin Allah nanti, sebelum nikah nih aku kerja buat kedua orang tuaku, kalau nikah sama kamu aku jadi gak kerja, kira-kira orang tua ada badalnya gak gitu loh. Ada obrolan, jangan sampai nanti aku nikah orang tua manyun gak dapet gitu loh. Itu obrolan. Wah aku belum sanggup, izinin gak kalau nikah nanti aku kerja buat mereka. Itu ta'aruf. Aku nih belum banyak hafalan ya Quran, kamu yakin aku jadi istri kamu, jadi anak-anak guru buat anak-anak kamu. Ya kalau enggak izinkan aku setelah nikah nanti aku belajar. Itu ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Supaya cari tahu.
Nah kalau sudah tahu ya khitbah, jangan lama-lama. Nggak usah cari hari, ngitung umur, angka aluh. Wah ini nama laki lebih pendek ketimbang nama bini, nggak cocok. Muhammad pendek, Khadijah panjang, cocok gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Na'am, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya ya tentang orang berzina sampai si cewek ini sudah mau melahirkan baru dinikahkan. Nah, saya pernah dengar dampaknya 40 rumah di sekitar dia, gitu ya. Sekali mana? Kembang. Sekali. Ya, ada di suatu daerah ada yang berzina sampai mau melahirkan baru dinikahkan. Iya. Ya, itu sudah pernah dengar saya kalau dampaknya di 40 rumah sekitar dia ini. Ya. Terus ada lagi yang kemarin bilang bahwa setelah dinikahkan anaknya sudah lahir harus nikah lagi. Katanya begitu. Tapi itu saya belum dengar. Saya pengen dengar dari Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar tuh ada kejadian orang yang hamil di luar nikah dinikahkan sama yang menghamili, itu lebih baik ya karena mereka berbuat. Adapun kalau mau dinikahkan sama orang lain yang nggak melakukan, mungkin diperkosa atau apa, ada masa idah sampai ini anak lahir dulu. Tapi kalau udah terjadi pernikahan yang sahih itu nggak ada ulang nikah, nggak ada ulang nikah. Ada pendapat yang mengatakan ulang itu pendapat kecil sekali. Ya karena mungkin nikahnya terpaksa saat itu. Wallahu a'lam ya. Tapi yang sahih tidak ada nikah ulang kalau sudah nggak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Cuma memang yang mesti diperjelas nasab anak. Tidak kepada bapak tapi kepada ibunya. Kemahramannya sampai, cuma nasabnya nggak sampai. Makanya nggak ada wajib nafkah, nggak ada waris di situ ya. Itu mesti kita sikapi. Menikahkannya dengan orang yang menghamili itu lebih baik. Kalaupun orang yang menghamili orang nggak baik gimana Ustaz? Ya sebaiknya dinikahi dengan orang yang lain yang baik. Cuma masa idahnya sampai ngelahirin. Karena nggak boleh bercampur dalam satu kandungan dua sperma. Wallahu a'lam. Hikmah dibalik orang ada masa idah untuk membersihkan kandungannya. Wallahu a'lam ya. Barakallah. Nah. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Ya. Afwan mau tanya, kalau suami istri berpisah, anak-anaknya ikut istri, sebesar apa, sejauh apa tanggung jawab si ibunya terhadap anaknya? Karena ibunya sudah alhamdulillah sudah hijrah ya ke udah dapat hidayah sunnah, tapi anaknya kan belum Tat. Nah terus didakwain tapi malah banyak jawaban-jawaban yang gak enak gitu loh. Sampai si ibunya merasa kadang lelah daripada akhirnya bikin dosa anaknya kepada ibunya. Kalau misalnya anak ini ditinggal aja sama ibunya, dosa nggak Tat ibunya? Anaknya udah dewasa semua Tat. Ya itu aja, syukron. Ya, Assalamualaikum. Nikah dan cerai itu kan ibadah. Mesti pakai ilmu nih dua-duanya. Nikah itu pertahankan kalau mendatangkan kebaikan. Kalau tidak baik solusinya cerai. Bercerailah kalau memang menikah itu buruk. Artinya dua-duanya ibadah. Nah makanya konsekuensi nikah harus kita pahami. Seperti paham tentang konsekuensi perceraian. Karena banyak laki perempuan yang nggak paham tujuan nikah dan nggak paham tujuan cerai. Akhirnya kasus setelah dia bercerai, suami kalau ingat mantan pasangannya nggak mau ngasih nafkah misalkan. Ya nggak gitu. Perceraian itu nggak menghilangkan kewajiban. Tetap ibu jadi guru buat anak, tetap suami ngasih nafkah. Cuma bedanya mereka nggak terikat dengan pernikahan. Ya, ini yang mesti disikapi dengan ilmu. Jangan ketika terjadi perceraian berubah fungsi semua. Akhirnya si ibu harus menafkahi anaknya sendiri gitu ya. Atau si ibu ini harus semuanya serba dia, nggak dengan suaminya. Atau si suaminya berlepas diri. Atau mungkin
masing-masing nge-brainwash anak untuk membenci orang tua. Kalau ini anak dekat ibunya, ibunya mencuci otak anak untuk benci sama ayah. Ini anak ke ayah pun begitu. Akhirnya hilanglah kemuliaan ibadah. Nikah itu ibadah, cerai itu ibadah. Kalau bicara anak bersama ibu atau ayah, boleh-boleh saja lah wong mahram. Bahkan kalau bisa kita didik mereka untuk seperti itu. Kalau dekat ibunya, ibunya bilang, kamu sayang sama ayah ya. Ya mudah-mudahan ayah jadi makin baik ke depan sama kamu ya. Kamu sayang dia, kamu gini-gini. Atau sebaliknya, kamu sayang sama mama ya. Kamu nanti mama perhatiin, mama gini-gini. Udah, walaupun kamu anggap ayah baik, tetap ibumu baru ayahmu. Terus kayak begitu. Jadi kedua-duanya boleh, nggak ada masalah. Ya mau tinggal di ibu, mau tinggal di ayah boleh. Selama memang anak itu mendatangkan manfaat dalam tinggal bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah.